Jadi tujuannya sudah bukan lagi sholat Jumat poin utamanya, atau bahkan mungkin ketika mereka sholat Jumat, mereka sambil ngafalin lirik Anies Presiden, Anies Presiden. Udah gak husuk lagi. Jadi ya itulah mungkin yang nampaknya banyak nggak disadari oleh banyak orang gitu, karena apa yang dilakukan oleh Anies dengan memanfaatkan sholat Jumat itu adalah jalan terakhir ketika dia sudah gagal memanfaatkan kampanye yang umum di pasar-pasar gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka memanfaatkan orang lain. Hanya demi kepentingan pribadinya, dia nggak sungkan-sungkan untuk nyusahin orang lain. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan, karena kemarin dia datang ke Surabaya dan kemudian menggunakan dan memanfaatkan sholat Jumat demi kepentingan politik pribadinya gitu. Jadi dia Jumatan nih gitu ya. Terus kemudian setelah Jumatan dia berpidato. Ini Jumatan gaya baru ini gitu. Ya karena yang namanya orang Jumatan biasanya setelah selesai Jumatan ya berdoa, bukan mendengarkan pidato politik seorang capres yang belum capres. Ya karena Anies ini kan katanya sudah capres gitu, tapi partai-partainya belum duduk bersama. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies di Surabaya kemarin dengan memanfaatkan sholat Jumat gitu ya, bagi saya itu sangat-sangat memuakkan sekali. Karena itu mengubah tata cara orang sholat Jumat gitu. Orang sholat Jumat mestinya kalau selesai sholat, kalau nggak pulang ya berdoa. Bukan malah mendengarkan pidato politik. Apalagi ada orang-orang gitu ya, para buzzer-buzzer yang sengaja dikumpulkan. Kayak ya tim hura-huranya gitu ya. Yang setelah sholat Jumat kemudian teriak, Presiden, Anies Presiden. Ini Jumatan gaya baru nih. Sama seperti orang Jumatan di Monas kayaknya. Sakitnya kembali ke daerah masing-masing gitu ya. Ya karena di mana-mana di seluruh dunia yang namanya orang sholat Jumat keluar dari masjid, dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, itu nggak ada ceritanya orang teriak-teriak Anies Presiden, nggak ada gitu, nggak ada sunnahnya itu. Aturan dari mana itu? Itu sholat Jumat gaya baru itu, gaya 212. Jadi bisa saya pastikan sholat Jumatan di Surabaya kemarin yang ditunggangi sama Anies Baswedan itu bukan gaya sholat Jumat orang Islam, itu gaya orang 212 yang sholatnya di jalan raya, yang melanggar banyak aturan gitu. Dan kalau saya lihat dari berita-berita yang muncul di media gitu ya terkait sholat Jumatan ini, saya itu sangat mencurigai bahwa ini tuh sengaja disetting. Jadi sholat Jumat itu hanya dijadikan satu hiburan gitu. Jadi kalau kita ngelihat kampanye-kampanye yang normal gitu kan, itu kan biasanya ada panggung, terus kemudian ada artisnya, ada penyanyi dangdut misalkan gitu ya, yang menghibur, terus kemudian setelah itu ada politisi yang bicara gitu. Nah sholat Jumat itu kayaknya dimanfaatkan sedemikian rupa untuk jadi panggung politiknya Anies Baswedan. Jadi sholat Jumatnya itu semacam cuma hiburan aja gitu. Poin penting dari sholat Jumat kemarin di Masjid Surabaya itu adalah ya pidato politiknya Anies. Jadi itu sengaja disetting sedemikian rupa agar terjadi semacam dukungan dari masyarakat setempat, dari masyarakat yang sholat Jumat bersama Anies Baswedan. Padahal semuanya sudah disiapkan. Ya karena kalau spontanitas, kalau itu nggak disengaja, kalau sholat Jumatnya itu sebatas datang saja karena memang sebagai kewajiban orang Islam gitu ya, itu nggak akan sampai kemudian terjadi komunikasi dengan takmir, bertemu di ruangan VIP, terus kemudian ada waktu setelah usai Jumatan itu pidato kepada Anies Baswedan. Nggak akan ada gitu. Ya Pak Jokowi kan sudah mampir di mana-mana untuk sholat Jumat gitu ya.
Ya Pak Jokowi kan kalau belusukan kan juga mampir ke masjid-masjid untuk sholat Jumat gitu. Tapi ya nggak pernah ada tuh cerita yang kayak gini gitu. Usai sholat Jumatan terus kemudian presiden pidato. Nggak ada. Nggak pernah ada. Jadi ini adalah satu panggung politik yang sengaja diset untuk memanfaatkan sholat Jumat. Dan itu bagi saya adalah bagian dari kampanye politik identitas yang memang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompoknya Anies Baswedan gitu. Dan kalau ngelihat dari apa yang beredar di sosial media gitu ya, dari foto-foto yang terlihat begitu mesranya Anies dengan Takmir, itu emang udah janjian itu gitu. Jadi sholat Jumat kemarin itu kayaknya memang sudah dibayar dengan harga tertentu untuk melaksanakan atau melancarkan kampanye-kampanye politik untuk Anies Baswedan. Ya nggak tahu dibayar berapa takmirnya, tapi pasti dibayar itu. Kalau nggak dibayar rugi itu, pasti ada calonnya yang ngambil uang itu. Ya karena kalau melihat dari set acaranya gitu ya, yang Anies bisa pidato setelah usai Jumatan, itu pasti emang disengaja, emang direncanakan. Jadi bagi saya ini adalah satu langkah-langkah politik yang sangat busuk sekali dari seorang Anies, dan itu menambah daftar kesalahan-kesalahan Anies sebelumnya. Sebelumnya itu udah banyak, sekarang nambah lagi gitu. Ya meskipun saya lihat gitu ya, ini sebenarnya bukan yang pertama. Dulu Anies itu pernah menggunakan sholat Jumat itu di Aceh gitu. Dan terbukti rame. Banyak orang kemudian menyapa Anies gitu ya ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Terus kemudian di media itu, di buzzer-buzzernya Anies, kemudian diklaim bahwa Anies disambut sama ribuan masyarakat Aceh gitu ya. Kemudian ini adalah sebuah antusiasme masyarakat menyambut pemimpin selanjutnya. Ya gitu-gitulah bahasa-bahasa buzzer. Padahal di mana-mana di seluruh dunia yang namanya masjid ketika hari Jumat itu pasti rame di mana-mana. Malah aneh kalau ada masjid yang nggak rame gitu. Coba kalian perhatikan deh. Kalian kalau sholat Jumat gitu ya, perhatikan. Di daerah manapun, di kota, di desa pasti rame. Apalagi kalau di kota-kota itu sampai keluar-keluar itu, sampai nggak muat masjidnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena sholat Jumat itu emang wajib bersama-sama dan di masjid gitu. Nggak bisa dilaksanakan di rumah atau dengan sholat jamaah yang terbatas 2 atau 3 orang. Nggak bisa gitu. Nggak seperti sholat-sholat yang lain gitu. Nggak seperti sholat wajib yang lain. Sholat Jumat ini memang harus di masjid dan ya harus jamaahnya banyak gitu. Untuk memenuhi syarat sholat Jumatan itu diterima atau dinyatakan sah gitu. Jadi yang namanya Jumatan gitu ya, di masjid hari Jumat ini pasti rame. Jadi Anies ini nampaknya mulai menyadari bahwa strategi ini adalah strategi yang paling mungkin dia lakukan dan bisa dia laksanakan terus tiap minggu. Jadi pindah-pindah Jumatan nanti dia gitu. Ya coba aja lihat besok dia sholat Jumat di mana. Pasti ada aja gitu. Ya tapi pertimbangannya gitu ya, cara memilih masjid ya agar disambut banyak orang, disambut oleh banyak masyarakat dan kemudian ada orang yang mau teriak-teriak presiden, yaitu harus dikondisikan. Pertama, harus ada buzzernya, harus ada cheerleadersnya gitu ya, yang memang sengaja itu dibawa ke masjid itu untuk teriak-teriak gitu, supaya harapannya nanti bisa mempengaruhi masyarakat setempat. Atau cara yang kedua adalah yang harus diperhatikan adalah dia harus memilih masjid yang memang di daerah-daerah pemukiman warga gitu, bukan di daerah-daerah dekat perkantoran. Jadi ya harus cari masjid yang di daerah, terus kemudian yang mayoritas masyarakat setempatnya itu adalah pekerja swasta atau memang pemukiman warga padat penduduk. Itu baru bisa berjalan dengan baik itu kampanye politik lewat sholat Jumat gitu ya. Ya karena kalau dia melakukan sholat Jumat di masjid yang dekat-dekat perkantoran gitu ya, di Jakarta, Surabaya atau di kota-kota besar, ini yang kayak gini-gini nggak akan terjadi. Karena orang-orang kalau di perkantoran di Jakarta, Surabaya gitu ya, orang setelah sholat Jumatan langsung keluar tuh buru-buru untuk kembali ke kantor masing-masing. Tapi kalau yang di daerah padat penduduk yang memang orangnya agak santai, punya waktu gitu ya, itu masih bisa dikondisikan agar setelah sholat Jumatan masih bisa mendengarkan pidato politik dari seorang calonan. Ya karena
orang-orang sekitarnya tuh nggak buru-buru gitu. Dan saya lihat tim komunikasi atau tim kampanye Anies Baswedan ini nampaknya sudah sudah frustasi kayaknya gitu. Karena mereka tuh sebelumnya menjalankan strategi kampanye yang umum, yang lumrah dilakukan oleh semua calon, yaitu datang ke pasar-pasar. Ya karena di Indonesia gitu ya, yang namanya perkumpulan orang itu kan bisa dipetakan ya di pasar, di kampus-kampus gitu kan. Itu yang lumrah yang bisa dilakukan. Tapi kalau di kampus kan katanya ada etika untuk nggak kampanye gitu. Tapi di pasar ini nggak ada aturan tuh. Jadi pasar ini adalah satu tempat perkumpulan banyak orang yang dibolehkan dan legal untuk melakukan kampanye. Cuma masalahnya ketika Anies datang ke pasar-pasar itu nggak ngefek. Coba perhatikan gitu. Kampanye Anies yang datang ke pasar-pasar meskipun sudah disewakan buzzer gitu ya, buzzer offline yang datang tiba-tiba mendekat ke Anies pura-pura minta foto gitu padahal dibayar gitu. Buzzer offline gitu. Itu ternyata nggak ngaruh gitu. Dicoba 5 orang gitu ya yang coba disetting agar minta foto sama Anies. Itu nggak mampu mempengaruhi pasar itu. Jadi orang tetap biasa aja. Jadi yang minta foto ya cuma 5 orang itu gitu. Kalaupun ada yang terpengaruh ya paling 1-2 lah. Nggak bisa membuat efek bola salju seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi datang ke pasar gitu ya, dan orang tahu ada Pak Jokowi, itu pasti akan ratusan orang menyerbu berebut untuk minta foto gitu. Tapi Anies ketika coba menjalankan strategi kampanye yang sama seperti dilakukan oleh Pak Jokowi gitu, itu nggak berhasil. orang jengah dan nggak mau gitu. Ngapain gitu. Jadi meskipun sudah disetting Anies presiden gitu ya, ada 10-15 orang gitu ya di pasar, itu nggak ngaruh ke orang yang lain gitu. Diem aja. dan para pedagang di pasar juga nggak antusias gitu. Karena mereka tahu si Anies ini nggak mungkin beli. Yang muka-muka kayak Anies ini kan ya dia jarang-jarang lah kita lihat di pasar gitu kan. Jadinya itu nggak berhasil gitu meskipun sudah disetting dengan sedemikian rupa. Makanya kemudian kembali ke politik identitas, kembali ke politik dari masjid ke masjid. Ya karena sudah gagal di pasar gitu. AHY juga kurang lebih sama gitu. Tapi peran AHY ini beda dengan Anies. Jadi AHY itu ke mall gitu. Karena AHY nggak bisa ke pasar. Ya karena dia nggak terbiasa ke pasar. AHY kalau ke pasar bisa muntah-muntah dia itu. Ya karena orang ke pasar itu butuh skill loh. Harus punya kemampuan daya tahan yang luar biasa gitu. Minimal terbiasa mendengarkan bau-bauan. Bau daging, bau ikan kering. Baru ikan baru diambil dari laut, bau selokan, itu harus tahan itu. Nah AHY atau orang-orang yang tidak terbiasa datang ke pasar, jangan coba-coba kalian, bisa muntah-muntah itu. Teman saya ada soalnya yang kayak gitu ya. Saya ajak ke pasar, muntah-muntah. Makanya AHY itu tugasnya bukan ke pasar tapi ke mall. Dia coba ke mall nganterin istrinya gitu ya. Tapi ya akhirnya juga kelihatan orang biasa aja tuh. Kalaupun misalkan dipaksa ada orang untuk ngajak-ngajak selfie, itu selesai gitu aja gitu. Yang ngajak selfie cuma buzzer-buzzernya. Yang memang disewa, disetting dengan sedemikian rupa. Sementara orang-orang sekitar, orang-orang yang memang ada di mall untuk jalan-jalan atau untuk beli barang, nggak ada yang terpengaruh. Jadi AHY celinguk sendirian. Jadi dari strategi yang sebelumnya itu gagal gitu, yang tidak berhasil untuk menarik simpati masyarakat di pasar dan di mall, makanya Anies itu sekarang kembali ke masjid. Sementara AHY ya kembali ke panggung yang memang dia siapkan sendiri. Seperti kemarin itu kan, dia pidato di depan kadernya gitu ya, dia ngafalin pidato dulu. Ngafalin itu. Coba kalian perhatikan, suaranya itu kan sampai serak-serak itu. Karena seminggu sebelumnya udah hafalan, terus kemudian nggak hafal-hafal, itu ngulang-ngulang. Ya akhirnya ya inilah yang dilakukan oleh pasangan yang gagal untuk meraih simpati masyarakat dengan melakukan strategi jalan terakhir.
Ya karena strategi jalan terakhir atau politik identitas di masjid ini adalah jalan yang memang harus Anies lakukan, karena itu satu-satunya peluang atau pintu dia untuk mendapatkan perhatian masyarakat gitu. Karena tanpa itu nggak bisa gitu. Karena orang-orang kayak Anies gitu ya, muka-muka kayak dia ini memang apa ya, memang cukup licik sekali, dan dia memang punya masyarakat yang selama ini gitu itu pernah pergi ke Monas 212 atau 411 yang memang tersebar di beberapa daerah, beberapa titik. Itu ada organisasinya itu. Jadi ya sebelum Anies kunjungan akan koordinasi dulu dengan kelompok 212 atau 411 gitu ya. Sehingga ketika Anies datang mereka bisa kumpul itu, bisa bikin hura-hura. Jadi tujuannya sudah bukan lagi sholat Jumat poin utamanya, atau bahkan mungkin ketika mereka sholat Jumat mereka sambil ngafalin lirik Anies Presiden, Anies Presiden. Udah gak husuk lagi. Jadi ya itulah mungkin yang nampaknya banyak nggak disadari oleh banyak orang gitu, karena apa yang dilakukan oleh Anies dengan memanfaatkan sholat Jumat itu adalah jalan terakhir ketika dia sudah gagal memanfaatkan kampanye yang umum di pasar-pasar gitu. Jadi di pasar-pasar, di mall itu masih tetap miliknya Pak Jokowi. Di mana-mana di seluruh Indonesia kalau Pak Jokowi datang ke pasar, datang ke mall, itu pasti banyak orang untuk minta foto. Tapi ketika Anies atau AHY, itu susah terjadi. Makanya kemudian sekarang mereka menggunakan strategi yang berbeda, dan politik identitas ini bagi saya apa ya, ini sangat merusak lah gitu, karena cara-cara yang dilakukan oleh Anies sampai mengubah apa namanya tata cara orang sholat Jumat, mengubah kebiasaan orang sholat Jumat yang biasanya habis sholat Jumat orang pulang dengan tenang atau berdoa atau berzikir gitu ya, sekarang malah disajikan dengan panggung politik atau pidato politik. Jadi ya itu merusak adat istiadat dan tata cara orang sholat Jumat di Indonesia. Jadi kalau ini terus-terusan dilaksanakan, saya terus terang khawatir gitu ya, ke depan ya kita akan terbiasa dengan panggung ke panggung yang seperti ini gitu. Dan bagi seorang Anies Baswedan ini bagi dia ini bukan masalah gitu, karena dia sebelumnya sudah sudah memanfaatkan politik identitas itu dengan sedemikian rupa, dan dia diam aja gitu. Seperti misalkan yang ada mayat gak disolatin, Anies kan diem. Ketika ada tamasya Al-Maidah gitu, itu kan penghinaan luar biasa kepada salah satu surat di Al-Quran gitu. Ya karena sebenarnya mereka itu demo-demo aja gitu, tapi menggunakan tamasya Al-Maidah supaya apa? Supaya aparat kita itu ya was-was gitu. Ya karena mayoritas aparat kita kan juga orang Islam gitu. Tapi jadi kalau kemudian dengar tamasya Al-Maidah, kita ragu-ragu gitu kan untuk negur, untuk membubarkan. Nanti kalau bubarin kayak jadi orang yang anti dengan Al-Quran gitu kan. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi bagi Anies Baswedan gitu ya, dia akan melakukan segala cara demi mendapatkan kekuasaannya. Dulu sudah merusak kesucian nama surat Al-Maidah yang digunakan untuk melakukan demonstrasi atau kampanye di hari tenang. Ini sekarang melakukan kampanye lewat sholat Jumat, dan itu merusak tata cara orang sholat Jumat di Indonesia. Dan ya semoga orang-orang yang seperti ini tidak pernah ditakdirkan menjadi pemimpin atau penguasa di negeri ini, karena orang-orang yang melakukan segala cara sampai berani memanfaatkan simbol-simbol agama demi kepentingan politik pribadinya, ini adalah orang-orang yang bisa melakukan apa saja di luar itu. Ya karena kalau agama saja dia bisa main-mainin, apalagi cuma anggaran, cuma posisi dan jabatan. Bisa dia main-mainin pasti itu. Ya kalau sama agama aja dia berani, apalagi sama yang lain-lain. Jadi ya semoga Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita semua itu tidak memberikan takdir bagi orang-orang kayak gini untuk berkuasa di Indonesia, dan selamanya Indonesia tetap menjadi NKRI yang pemimpinnya, presidennya adalah orang-orang yang memang orang Indonesia dan bukan orang-orang yang punya niat jahat seperti mereka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura.